Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Velina Rini, mahasiswa dari STI Bank BPD Jateng. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal regresi berganda menggunakan aplikasi SPSS, khususnya pada latihan modul 6. Untuk soal yang pertama yaitu sebagai berikut. PT Maju Mundur Informatika beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Untuk datanya seperti ini, kemudian langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita isi variabel view sesuai yang ada pada soal, seperti ini. Kemudian langsung saja kita masuk ke data view. Untuk data view, kita masukkan data yang sesuai pada soal. Kemudian langsung saja kita masuk ke menu analyze. Kemudian kita pilih regression. Lalu kita pilih linear. Kemudian kita masukkan variabel penjualan di dependent. Lalu untuk independen kita masukkan variabel promosi dan variabel stand. Selanjutnya untuk case label untuk daerah kita masukkan di case label. Kemudian kita pilih statistik, lalu kita centang semua menu yang ada pada statistik. Selanjutnya kita pilih continue, kemudian kita pilih plots, lalu kita pilih yang histogram, kita centang, continue. Kemudian untuk option kita pilih entry-nya 0,05 dan removal-nya 0,10. Lalu kita klik continue dan OK. Di sini terdapat beberapa output. Yang pertama ada descriptive statistik, kemudian ada correlation, yang ketiga ada variable entry atau remove, kemudian ada model summary, lalu ada ANOVA dan coefficient, lalu ada culinary diagnosis, lalu ada residual statistik. Nah, untuk yang pertama yaitu di sini sudah muncul hasil analisis penjualan, promosi dan juga stand sebanyak 15. Kemudian untuk rata-rata penjualan yaitu sebanyak 246,40, lalu untuk rata-rata promosi dihasilkan 34,53, kemudian untuk rata-rata stand 187,93 dengan standar deviasi penjualan yaitu 41,113, lalu ada standar deviasi promosi yaitu sebanyak 9.583, kemudian stand 38.087. Kemudian untuk nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,898 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan hubungan antara penjualan dan promosi itu kuat. Kemudian untuk 0,091 yaitu angka korelasi antara penjualan dan stand menunjukkan variabel kuat. Kemudian pada kolom model summary, khususnya pada kolom R ini, menunjukkan angka koefisien korelasi sebanyak 0,949. Hal ini menunjukkan hubungan antara variabel yang sangat kuat. Dan pada kolom R square ini menunjukkan promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 94,9% dan 5,1% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Selanjutnya pada kolom standar error menunjukkan angka 9,949 menunjukkan bahwa nilai rata-rata
dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi kali ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasinya 9,983 ini lebih kecil dari standar deviasi penjualan, yaitu sebesar 41,113. Nah, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B atau standardized coefficient. Nah, dari kolom B ini dapat didapatkan output sebanyak 60,786, sedangkan untuk koefisien variabel promosi sebanyak 2238 dan koefisien variabel stan sebanyak 0,576, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 60,786 plus 2,238 kali X1 plus 0,576 dikali X2 dengan 2,238 itu adalah promosi dan 0,576 sebagai stan. Selanjutnya untuk tabel histogram seperti ini. Setelah itu kita masuk ke soal yang kedua, yaitu suatu perusahaan memiliki data usia, income salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia, pengalaman kerja. Nah, dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Untuk tabelnya seperti ini, kemudian yang ditanyakan adalah tentukan koefisien dari persamaan regresi berganda dan tentukanlah apakah koefisien yang diperoleh adalah signifikan. Lalu lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 4 tahun, gunakan alfa 0,05. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, untuk variable view kita isi sesuai dengan yang ada pada soal seperti ini. Kemudian kita masuk ke data view. Untuk data view ini kita masukkan data sesuai yang ada pada soal. Lalu kita klik analyze, kemudian kita pilih regression. Lalu kita klik linear. Setelah itu kita masukkan variable income ke dependent. Lalu untuk yang independent kita masukkan variable usia dan pengalaman kerja. Lalu kita pilih statistik, kita klik kolom yang ada pada statistik, lalu kita pilih klik continue. Kemudian kita pilih option. Nah, di sini kita menggunakan entry 0,05 dan removal 0,10. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini ada beberapa output. Yang pertama ada descriptive statistik, kemudian ada correlation. Yang ketiga ada variable entry atau removal, kemudian ada model summary, kemudian ada koefisien, lalu yang terakhir ada histogram. Nggak ada histogram. Kemudian pada statistik deskriptif ini dihasilkan data yaitu income, usia, dan pengalaman kerja sebanyak 11 data dengan rata-rata income yaitu 2990,91. Kemudian untuk rata-rata usia adalah 29,36. Kemudian untuk pengalaman kerja rata-ratanya adalah 2,73. Selanjutnya pada tabel correlation ini nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,897 antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah kuat. Dan untuk nilai korelasi menunjukkan angka 0,719 antara income dan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan hubungan antara variabel income dan pengalaman kerja sangat kuat. Kemudian untuk model summary pada kolom R itu sebanyak
sebesar 0,950. Hal ini menunjukkan hubungan antara variabel sangat kuat. Lalu untuk penyusunan regresi berganda pada data di atas menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu sebesar min 10591,034 dan usia yaitu sebanyak 1207,730 dan pengalaman kerja sebanyak 1876,824. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yaitu Y sama dengan min 10591,034 ditambah 12077,730 dikali X1 ditambah 1876,824 dikali X2 dengan 1207730 sebagai variabel usia, lalu untuk 1876,824 sebagai pengalaman kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.